Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa. Dengar-dengar ada yang baru dan seru nih. Kita cek-cek ke dalam yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat datang di akun YouTube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa. Nah, pada hari ini kita punya program baru nih di YouTube kita, namanya program Podcast Literasi. Program Podcast Literasi ini maksudnya program yang nanti akan membahas masalah literasi yang misalnya buku bacaan atau literasi lainnya dengan menghadirkan narasumber yang telah memahami isi buku tersebut. Nah, program podcast literasi ini digagas oleh salah seorang kabid di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa, yaitu Bapak Edi Mukti SEMAP. Hari ini kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan penggagas program podcast ini, yaitu Bapak Edi Mukti SEMAP. Beliau adalah Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa. Bapak Edi, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Bapak sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Perpustakaan Pak ya? Iya, betul. Bapak bisa ceritakan Bapak aktivitas Bapak sebagai Kepala Bidang Perpustakaan apa kira-kira Pak? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi aktivitas Kepala Bidang Perpustakaan adalah melakukan pengelolaan buku-buku bacaan, juga pelayanan perpustakaan, juga tentang bagaimana supaya peminat baca di perpustakaan bisa meningkat dari tingkat SD, SMP, juga masyarakat umum. Nah, demikian Bu. Jadi mengelola perpustakaan dan gimana caranya supaya bisa meningkatkan minat baca masyarakat iya, Pak ya. Betul. Kalau Kota Langsa sendiri Dinas Perpustakaannya jadi satu gedung dengan perpustakaan daerah betul, Pak. Betul. Di mana itu Pak? Jadi alamat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa ini berada di tengah-tengah kota, berdampingan dengan sekolah. Letaknya pasnya di Jalan Cut Ngadin nomor 23 Langsa. Jalan Cut Ngadin, berarti deket ini Pak ya, Lapangan Merdeka Pak ya? Iya, betul. Daerah situ saya pernah ini ada warung kopi yang agak terkenal yang sekarang lagi viral itu Pak ya, agak deket situ. Iya, betul. Oke, Bapak Edi, kalau di perpustakaan sendiri buku-buku apa aja sih Pak yang tersedia di perpustakaan? Ya, baik, di perpustakaan kita ini banyak koleksi buku tentang fiksi, non-fiksi, buku cerita, juga buku terapan yang biasa digunakan untuk mahasiswa untuk menyusun skripsi, buku keperawatan, buku IPS, pendidikan, dan lain-lain Bu. Berarti banyak juga koleksinya Pak ya? Ya, namun sekarang masih agak kurang Bu untuk peminat baca, dikarenakan koleksi buku kita ini masih buku-buku yang agak lama, gitu. Tidak update, jadi sehingga kita berkeinginan untuk mengadakan suatu pengadaan buku yang baru. Jadi walaupun banyak ragamnya, tapi untuk keupdateannya sendiri masih kurang update Pak ya, ini buku-bukunya ya. Betul. Dan ternyata itu mengurangi minat pengunjung juga Pak ya. Betul. Oh gitu. Jadi selain juga kita ruangan membacanya itu agak kurang nyaman. Selain agak kecil, juga dari segi pendinginnya itu juga kurang, sehingga kita mencoba untuk membuat aksi perubahan bagaimana supaya perpustakaan ini mempunyai koleksi buku terbaru dan juga membuat suatu ruangan membaca menjadi nyaman. Demikian. Jadi kita ini ya, selain menambah koleksi buku, juga kita coba men-setting ruangan gitu Pak ya, supaya lebih nyaman. Selain dibaca di perpustakaan, kalau buku-buku itu boleh dibawa pulang Pak? Jadi buku-buku kita di sini bisa dibawa pulang dengan syaratnya calon yang ingin meminjam buku itu menjadi anggota. Kalau syarat jadi anggota sendiri biasanya apa aja sih Pak?
Saat ini hanya KTP saja. Oh, KTP saja. Jadi bisa. nanti ada ini ya, petugas Ada khusus. petugas, ya. Kita tinggal menyerahkan KTP, mengisi formulir gitu, Iya, Pak. betul. Kemudian nanti dikasih kartunya nanti. Oh, ada kartu anggotanya juga. Iya. Jadi nanti dengan kartu anggota itu ya kita kalau mau pinjam buku dan mengembalikan ya. Betul. Jadi ternyata sangat gampang Sobat Literasi ya, kalau kita mau pinjem buku syaratnya cuma bawa KTP aja, nanti sudah dilayani oleh petugas di perpustakaan ini. Nah, Pak Edi, kita cerita mengenai aksi perubahan yang Bapak lakukan ini kan mau buat program podcast literasi Pak Edi ya. Nah, program podcast literasi itu sendiri sih maksudnya apa sih Pak Edi? Jadi program podcast literasi itu adalah, jadi kita akan membuat satu tema tentang membaca juga literasi dengan tema-tema tertentu, baik dari segi mengupas buku dan lain-lainnya. Jadi di program podcast literasi itu nanti kita mengupas tentang sebuah buku gitu Pak ya. Betul. Kita mendatangkan seorang narasumber yang memang sudah memahami isi bukunya itu ya. Jadi semacam kayak menceritakan isi buku tapi dalam bentuk dialog interaktif gitu ya Pak. Betul. Jadi kayak lebih hidup gitu ya rasanya. Ini berguna juga untuk anak-anak yang ini Pak, tipe belajarnya audio kan nggak semua orang yang suka membaca Pak ya, nggak semuanya yang tipenya visual, yang audio lebih seneng ini ya dengerin podcast ini Pak ya. Jadi lebih apa ya, ibaratnya bisa kita merangkum isi buku tapi tanpa harus membaca, cuman cukup dengerin podcast ini aja kan lumayan nih. Kalau ada teman-teman yang biasanya dapat tugas untuk merangkum buku gitu, nah dengerin podcast ini aja udah bisa menangkap isi buku-bukunya gitu Pak ya. Oke, nah kalau program podcast ini bisa kita lihat info-info terkait podcast di mana aja Pak? Itu bisa di kanal YouTube kita, juga bisa di Instagram, juga di Facebook ya. Jadi nanti kalau mau ada seri terbaru kita infokan di Instagram juga Pak ya, sama Facebook. Nah, kalau untuk anak-anak yang Gen Z gitu kan mungkin sekarang ininya ke Instagram sama TikTok Pak ya. Tapi kalau yang untuk orang-orang tua generasi ini yang mungkin update-nya lebih di Facebook Pak ya biasanya. Jadi dari segi beberapa media tetap ini ya kita infokan ke masyarakat Pak ya. Oke. Nah, kalau tadi kan aksi perubahan Bapak kan ada dua Pak ya. Yang pertama membuat podcast ini literasi sama wisata literasi Pak yang satu ya. Nah, kalau wisata literasi sendiri itu tentang apa Pak? Jadi wisata literasi itu adalah bagaimana supaya perpustakaan itu bukan hanya sekedar untuk membaca buku, tapi dijadikan sebagai destinasi wisata literasi. Nah, jadi kita membuat ruangan perpustakaan itu lebih menarik. Kemudian juga di perusahaan kita tempat membaca itu kita buat pojok-pojok UMKM. Jadi kita juga bisa mempromosikan produk UMKM di Kota Langsa. Jadi selain kita baca juga bisa ini ya, emak-emaknya bisa ikut belanja-belanja UMKM gitu ya Pak ya. Menarik sih Pak, karena selama ini kan kadang-kadang masih ada mazhab yang menyatakan perpustakaan tuh nggak boleh berisik, perpustakaan itu harus diem gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang buat masyarakat agak takut atau segan gitu ya Pak ya masuk untuk datang ke perpustakaan. Nah, dengan dibuat semacam ini desain ruangan, kemudian kayak semacam ada pojok UMKM, jadi menambah minat ini Pak ya masyarakat ya untuk ini datang gitu. Jadi kalau pelayanan ada yang namanya mall pelayanan publik. Nah, ini juga hampir sama konsepnya Pak ya, dengan kita menggandeng UMKM sebagai mitra bisnis gitu. Nah, selain itu Pak ada kegiatan-kegiatan lain juga yang dilaksanakan. Jadi kegiatan lain yang kita laksanakan itu adalah kita membuat perlombaan-perlombaan di perpustakaan, dibuat seperti perlombaan menulis cerpen untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga kita ada buat demo-demo masak. Jadi supaya masyarakat
kan bisa kita sampaikan bahwasanya di perpustakaan ini bukan hanya tempat membaca buku, tapi juga kita mengaktifkan anak-anak sekolah untuk bisa ikut perlombaan-perlombaan yang diadakan di perpustakaan. Demikian. Jadi kayak demo memasaknya itu salah satu resep yang diambil dari buku di perpustakaan gitu Pak. Betul. Jadi ini ya semacam mempraktekkan apa yang ada di informasi apa yang ada di perpustakaan gitu ya Pak ya. Kembali lagi ke tipe belajar tadi, ada juga yang model kinestetik dengan ini kan peragaan atau apa gitu Pak ya. Jadi lengkap lah ya. Secara visual dapat, secara audio melalui podcast, kemudian yang langsung peragaannya melalui demo-demo memasak, kemudian lomba-lomba Pak ya. Kayak menarik sekali idenya Pak. Nah, kalau untuk ini pihak-pihak yang terlibat siapa aja Pak kira-kira di program aksi perubahan Pak? Jadi aksi perubahan ini yang kita libatkan adalah selain kita di dinas, dari Palinas, sekretaris, juga KPB staf, juga pustakawan, juga kita juga melibatkan ini dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Langsa, di mana kita meminta dukungan kepada perusahaan tersebut untuk memberikan bantuan dana. Kalau dulu namanya CSR, sekarang namanya TJC, tanggung jawab lingkungan sosial. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan di Kota Langsa pun ikut mendukung untuk kegiatan perubahan ini, dan insya Allah sudah kita mendapatkan bantuannya seperti buku-buku baru sudah dibantu. Demikian Bu. Jadi kalau buku-buku baru lebih banyak kita dapat dari perusahaan Pak ya? Iya, kita bawa proposalnya Bu. Okay. Berarti ini ya hampir semua pihak mendukung Pak ya, walau enggak hanya yang instansi pemerintahan saja, tapi juga pihak-pihak swasta kan, untuk meningkatkan literasi masyarakat di Kota Langsa. Kalau perpustakaan keliling juga ini Pak jalan Pak. Oh ya, alhamdulillah kita untuk mobil perpustakaan keliling itu ada 3 unit. Di mana kita sudah melakukan MOU dengan 50 sekolah yang ada di Kota Langsa, di mana mobil perpustakaan keliling ini berkunjung, ada jadwal-jadwalnya ke SD, SMP sampai ke SMA. Jadi sudah terjadwal semuanya. Jadi secara bergilir, demikian Bu. Jadi kita bawa ini ya buku-buku yang populer yang digemari sama anak-anak, kemudian kita mendatangkan ibaratnya jemput bola Pak ya. Banyak Pak ini anak-anak siswa yang berminat dengan perpustakaan keliling. Jadi setelah kita melihat sangat banyak, apalagi anak-anak sekolah itu tertarik sekali dengan kehadiran mobil pusling. Jadi mereka kita jawabkan di waktu posisi sekolah istirahat. Jam istirahat. Itu tambahkan. Jadi mereka itu membaca buku didampingi oleh guru pendamping, supaya mereka bisa tertib di mana dia ambil buku, dia baca, kemudian diletakkan kembali di mana tempat dia ambil buku tadi. Demikian. Kalau di mobil pusling itu kita juga harus jadi anggota Pak, atau kan asalkan kita siswa di situ bisa langsung meminjam? Bisa. Kemudian setelah mobil pusling ini ke sekolah-sekolah, kita juga stay di lapangan Merdeka. Di lapangan Merdeka. Di hari libur. Jadi orang-orang masyarakat yang berolahraga, bersantai-santai dengan keluarga, mereka bisa sambil membaca buku. Jadi kita masukkan mobil situ 2 mobil standby di lapangan Merdeka. Di lapangan Merdeka. Biasanya hari apa aja Pak? Hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu ya. Memang rutin setiap minggunya. Rutin, kecuali hujan mungkin kita tidak hadir. Masyarakat pun mungkin juga kurang banyak yang ada di ini ya Pak ya. Jadi untuk sementara masih di lapangan Merdeka aja Pak. Kemudian nanti ada juga dari kampung-kampung yang ada membuat acara-acara tentang literasi, juga mereka minta dukungan dari kita supaya mobil pusling ini bisa hadir untuk memeriahkan. Seperti baru-baru ini sudah kita laksanakan di Kampung Pekan Langsa. Jadi mereka punya dana sendiri, cuma mereka minta dukungan kita untuk bisa menghadirkan mobil perpustakaan, dan alhamdulillah kita hadir, dan banyak sekali peminat untuk membacanya. Anak-anak kebanyakan usia anak-anak ya. Juga orang tua juga demikian juga. Gitu. Berminat juga, karena buku kita kan yang di mobil pusling itu beragam bukunya, bukan buku sekolah, buku cerita, buku fiksi, non fiksi, dan buku terapan ilmu pengetahuan lainnya. Berarti ragamnya juga hampir sama dengan yang di perpustakaan daerah Pak ya, cuman mungkin jumlahnya saja yang agak dibatasi ya Pak ya. Kalau variasinya tetap sama dengan ini.
Berarti di kampung-kampung mereka juga ini ya terkait kegiatan literasi ini sudah mulai melek literasi lah ibaratnya Pak ya. Seperti sekarang juga ada program TPBIS. TPBIS itu bantuan dari pusat, dimana pusat itu membantu buku, rak buku serta komputer untuk kampung-kampung. Jadi tujuan komputer yang di kampung tadi itu, jadi masyarakat di kampung yang belum pandai mengoperasikan komputer diajar secara gratis oleh pustakawan kita. Jadi alhamdulillah kita kemarin mendapat juara untuk pelayanan perpustakaan di kampung. Tingkat apa itu Pak? Tingkat SD. Tingkat SD. Jadi pemanfaatkan bantuan TPBIS tadi. Untuk ini ya, jadi kayak kita mau mengajarin ini ya, yang tenaga-tenaga di kampung itu Pak ya. Secara free, tidak gratis. Gratis. Ya karena kan literasi nggak hanya sekedar namanya membaca Pak ya, yang namanya kayak kita memberi pelatihan terkait ini kan sama juga dengan literasi digital sekarang yang lagi ngetren itu Pak ya. Oke, nah kira-kira apa lagi nih Pak yang mau dibuat ke depannya nih, soalnya kayaknya menarik semua ide-idenya. Jadi kedepannya kita juga akan melakukan pendekatan koordinasi kerjasama dengan kepala desa supaya kita buat rutinitas kegiatan perlombaan-perlombaan di desa supaya masyarakat gemar untuk membaca, juga pengetahuan tentang literasi, dan juga kita semakin kita tingkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Langsa supaya mereka terus mendukung kegiatan-kegiatan program yang ada di perpustakaan, agar harapan kita supaya perpustakaan ini bisa sebagai destinasi wisata, jadi orang senang berkunjung ke perpustakaan. Dan juga alhamdulillah kita insya Allah tahun depan kita mendapat bantuan dari pusat, yaitu bantuan dana DAK. Jadi kebetulan ruang perpustakaan kita sangat sempit, jadi kita akan mendapatkan bantuan gedung baru. Jadi gedung baru itu kita akan membuat nanti ruang baca tersendiri, kantor tersendiri, kemudian ada kita buat gedung teater. Gedung teater. Mini teater kita buat. Kemudian kita juga akan buat homestay. Harapan kita supaya nanti perpustakaan nanti bisa mendapatkan retribusi dari pendapatan untuk PAD daerah. Jadi nanti juga dari retribusi itu bisa mengembangkan koleksi perpustakaan lagi Pak ya. Yang mini teater itu yang seru sekali rasanya ya Pak. Misalnya kayak film-film terkait ini yang berhubungan dengan literasi, terkait pendidikan gitu, kerjasama dengan sekolah-sekolah, pasti siswa-siswa senang sekali itu Pak ya. Oke, menarik sekali Pak Edi atas bincang-bincangnya. Nah, ternyata di perpustakaan tuh kalau kita punya ide-ide kreatif jadi menarik Pak ya. Ini ya. Karena perpustakaan ini kan jendela dunia. Oke. Baik Pak Edi, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Semoga aksi perubahan yang Pak Edi lakukan dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat bagi masyarakat Kota Langsa secara khusus, kemudian juga masyarakat luas lainnya Pak ya, secara umumnya. Baik Pak Edi, terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak Edi. Sobat Literasi, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Edi, Kabid Perpustakaan Kota Langsa. Nah, ikuti terus podcast kami selanjutnya yang pasti lebih menarik dan lebih informatif. Untuk melihat info-info podcast apa yang akan tayang, bisa nanti cek dulu di Instagram ataupun Facebooknya Perpustakaan Kota Langsa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jaga kesehatan semuanya, tetap bahagia Sobat Literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.